warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfaiza Amelia dari jurusan Tadris Fisika di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Newton. Asal mula terciptanya hukum Newton yakni berasal dari Sir Isaac Newton pada tahun 1642. Adalah seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris yang mempelajari tentang gravitasi. Ide Newton tentang gravitasi bumi muncul saat ia sedang duduk di bawah pohon apel. Saat itu Newton tertimpa apel. Newton berpikir, mengapa apel yang sudah masak selalu jatuh ke tanah dan tidak pernah sekalipun tiba-tiba melayang ke udara? Menurut Newton, apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi yang nilainya jauh lebih besar daripada gaya tarik apel ke bumi. Gaya tarik bumi yang sangat besar mampu mempengaruhi gerakan ke seluruh benda-benda yang ada di permukaan bumi. Suatu benda menjadi lebih lambat atau lebih cepat jika sejumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan, maka benda akan terus bergerak pada garis lurus. Seorang ilmuwan Inggris, yakni Sir Isaac Newton, menjelaskan tentang gaya yang gerak. Gagasan-gagasan Newton dituangkan melalui ketiga hukumnya dalam buku yang berjudul dengan Naturalis Principia Mathematica, atau lebih dikenal dengan Principia. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Gaya memiliki nilai dan arah, sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Gaya disebut dengan force atau F, dan satuan gaya adalah Newton atau N. Pengukuran gaya dilakukan dengan alat yang disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Sifat-sifat gaya. Yang pertama yakni gaya mampu mengubah arah benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang ketiga yakni gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memundurkannya. Jenis-jenis gaya berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yakni gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang muncul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan secara langsung. Yang kedua yakni gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang bersumber dari kinerja mesin. Yang keempat yakni gaya listrik. Gaya yang berasal dari benda yang bermuatan listrik. Yang kelima yakni gaya pegas. Gaya yang berasal dari sebuah pegas. Yang keenam yakni gaya gravitasi, yakni gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Sedangkan yang terakhir yakni gaya magnet, gaya yang diakibatkan oleh magnet. Jenis-jenis gaya berdasarkan sifatnya. Yang pertama yakni gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang muncul apabila terjadi sentuhan dengan benda lain yang diberikan gaya. Contohnya adalah gaya pegas, gaya otot, dan gaya gesek. Gaya tak sentuh. Gaya yang dirasakan efeknya meskipun kedua benda tidak bersentuhan. Contohnya yakni gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Hubungan hukum Newton dengan gaya. Hukum Newton mempunyai hubungan dengan gaya yang bekerja di suatu atau sebuah benda dan gerak dari benda tersebut. Hukum Newton, hukum yang menggambarkan mengenai hubungan dari gaya yang bekerja di benda serta gerak yang disebabkan olehnya. Hukum Newton terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni hukum Newton 1, yang kedua hukum Newton 2, dan yang ketiga yakni hukum Newton 3. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya. Bila resultan gaya bekerja di suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap untuk diam, sementara benda yang pada awalnya dalam keadaan bergerak akan tetap untuk bergerak dengan kecepatan yang konstan.
Rumus dari hukum Newton pertama dapat dituliskan dengan sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan kilogram per meter per sekon kuadrat. Yang selanjutnya yakni hukum Newton kedua. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 2 berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum Newton kedua, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut bergerak. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau gaya bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin lambat atau kecepatannya mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Besar kecilnya atau lambat cepatnya yang dimiliki benda bergerak tersebut, maka akan memengaruhi arah gerak benda. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0. Maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu, alias benda yang bergerak pasti memiliki percepatan. Rumus hukum Newton sendiri dapat dituliskan dengan F sama dengan M dikali A, di mana F merupakan gaya dengan satuan Newton, A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan M merupakan massa benda. Hukum 3 Newton sedikit berbeda dengan kedua hukum Newton sebelumnya. Hukum Newton ketiga menjelaskan tentang keadaan benda ketika diam dan bergerak, baik GLB atau GLBB. Pada hukum ketiga Newton ini menjelaskan hubungan timbal balik gaya pada dua benda, sehingga hukum 3 Newton sering disebut juga dengan hukum aksi dan reaksi. Jika benda A memberikan gaya terhadap benda B, disebut dengan gaya aksi. Maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A yang disebut dengan gaya reaksi. Kedua gaya ini sama besar tetapi berlawanan arah. Rumus dari hukum ketiga Newton dapat dituliskan dengan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Berdasarkan bunyi hukum 3 Newton, ada satu hal penting yang perlu diingat, bahwa hukum 3 Newton ini berlaku untuk dua benda saja. Seringkali banyak yang mengatakan bahwa gaya normal atau N dan gaya berat atau W adalah pasangan gaya aksi-reaksi, karena kedua gaya tersebut sama besar dan berlawanan arah. Akan tetapi, konsep ini sebenarnya salah, karena gaya tarik merupakan gaya tarik bumi ke benda, antara bumi dan benda. Sedangkan gaya normal merupakan gaya yang tegak lurus bidang, antara bidang dan benda. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa gaya normal dan gaya berat bukan dari dua benda yang sama. Contoh hukum Newton yang pertama yakni, saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Selain itu, contoh lainnya yakni ketika mobil berjalan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Contoh yang selanjutnya yakni sebuah koin yang ditaruh di atas kain lalu kain itu ditarik cepat dan koin tetap berada di tempatnya. Itu juga merupakan penerapan dari hukum Newton pertama. Contoh hukum kedua Newton yakni terlihat pada waktu melempar bola secara vertikal ke atas. Awalnya bola melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Bola tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa bola ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Contoh hukum Newton ketiga yakni, contoh penerapan hukum Newton ketiga bisa dilihat saat memukul paku memakai palu. Palu adalah gaya aksi dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu.
Baiklah, itu merupakan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.